Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar renungan Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat hari baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar kehendak Tuhan. Tolong kami tidak hanya memiliki kekuatan untuk mendengar, tapi kami juga bisa melakukan kebenaran firman sesuai perintah daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan biar urapan yang sama ada pada setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita sampai pada abjad huruf C. Kita akan belajar tentang jumbai. Bilangan 15 ayat 37 sampai 39. Bilangan 15 37 sampai 39. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu." Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel, mungkin juga kita ya, seringkali masih bisa melakukan dosa karena mereka masih menuruti kehendak mereka sendiri. Itu sebabnya melalui Musa, Tuhan menyuruh orang Israel untuk menyematkan rumbai-rumbai atau jumbai pada ujung pakaian mereka, supaya setiap kali mereka melihat jumbai ini, orang Israel ingat dan menaati perintah Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, rumbai-rumbai atau jumbai-jumbai ini juga disebut tzitzit, yang merupakan pelafalan dari kata Ibrani. Mengapa jumbai-jumbai itu bisa mengingatkan orang Israel akan perintah Tuhan? Kata tzitzit diyakini memiliki nilai gematria 600, ditambah dengan aturan harus ada 8 helai benang dan 5 buah simpul di setiap sudutnya. Maka jumlah nilainya adalah 613, persis jumlah perintah Taurat. Jadi pemasangan tzitzit merupakan salah satu dari 613 perintah Taurat yang harus dikenakan pada orang Yahudi. Gematria sendiri adalah suatu sistem Yahudi tradisional untuk menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa dengan keyakinan bahwa kata-kata atau frasa-frasa bernilai sama, mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Tuhan Yesus pun juga menghormati aturan ini. Tuhan Yesus juga mengenakan tzitzit yang dijamah oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dalam Markus 5 ayat 27 sampai 29, Tuhan menegur orang-orang munafik yang mengenakan jumbai yang panjang supaya dilihat orang sebagai orang kudus. Matius 23 ayat 5 dan 6 berkata, "Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat." Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengenakan tzitzit atau atribut-atribut kekristenan
yang juga mengingatkan kita akan perintah Tuhan dan melakukan firman dalam keseharian hidup kita. Kita bisa memakai aksesoris atau atribut-atribut kekristenan dalam bentuk bandul salib, atau mungkin mobil kita ada stiker ayat-ayat firman Tuhan. Ya, baik-baik saja dan sah-sah saja, asal itu semua juga bisa mengingatkan kita akan perintah Tuhan, dan bukan sekedar mengingat tapi juga berusaha dengan pertolongan Roh Kudus melakukan firman Tuhan. Dari perempuan yang pendarahan 12 tahun ini kita bisa mengambil kesimpulan, selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, mari sertai dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup ini memuliakan nama Tuhan dan tidak menjadi sandungan tapi menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akhiri dengan doa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami tidak saja mengingat firman yang sudah kami dengar, tapi juga mampu melakukan firman yang kami baca, kami dengar, sehingga hidup kami lebih menyenangkan hati Tuhan, hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Sepanjang hari ini kami mau melakukan aktivitas kami, dan kami tetap mohon tangan Tuhan memberkatinya, sehingga apapun yang kita perbuat, Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan.